Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang energi cinta. Jadi apa yang akan terjadi padamu di kehidupan percintaan kamu dalam waktu dekat. Jadi kita bakalan cek energi kamu saat ini dan nanti. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Caranya just focus on yourself. Jadi kamu mencoba untuk meditasi dulu. Tarik nafas, tahan, pikirkan diri kamu, visualisasikan kamu melihat diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Pertanyaannya adalah percintaan kamu seperti apa, lalu hembuskan. Oke? Tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, lalu hembuskan. Lakukan beberapa kali sampai kamu ngerasa tenang. Jadi setiap readingan yang aku buat, aku menyisipkan energi positif, energi healing, dimana untuk claimingnya atau untuk mendapatkannya caranya adalah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen merem, jangan dilawan. Berarti energi bekerja. Oke? Perlu diingat, this is collective reading. Jadi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. So, kita langsung mulai aja, cek energi kamu dulu. Dear Spirit, Guide, Angel, Divine Power, like guiding us. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to say to people who watch this video. So my ghost, I can speak the truth. Watch this video. Tell me about the people who watch this video, current energy. Ada the Seven of Wands, dan di sini ada the Six of Swords. Jadi kalau aku lihat energinya saat ini sedang moving on, mencoba untuk bisa melepaskan apapun yang harus dilepaskan. Istilahnya kamu ada sebuah momen atau situasi di mana kamu merasa sakit, merasa terhianati, merasa kalah. Jadi menerima keadaan tersebut. Lalu udah, aku belajar untuk bisa legowo. Six of Swords itu sesimpel seperti kayak kamu meninggalkan sesuatu yang memang sumber rasa sakitmu gitu. Dari Seven of Wands sendiri di sini energinya surviving, energi bertahan. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Cek some rising kalau ngomongin soal zodiak. This is your energy saat ini. Bertahan, sedang melawan hal-hal yang memang kadang-kadang kita itu dalam suatu keadaan dimana kita tuh harus bisa berjuang untuk diri kita sendiri, melindungi diri sendiri. Keadaan kamu saat ini seperti ini. Jadi tidak akan bisa ada orang lain yang dapat berjuang untuk diri kamu kalau kita sendiri nggak mau gitu, oke? Jadi mindsetnya berjuang untuk diri sendiri, bahagiakan diri sendiri. Nine of Swords. What happened? Nine of Swords di sini keadaannya sedang kalut, sedang di keadaan overthinking tentang situasi yang memang tadi aku bilang harusnya sudah dilepaskan. But Nine of Swords biasanya juga ngomongin soal nightmare. Kita manusia punya rasa takut. Kadang-kadang dipikirin terus, akhirnya memanifestasi rasa takut. Just be careful saja yang kamu manifestasikan. So, kita bakalan lihat ya pesan dari higher self kamu, message about the people who watch this video, current energy right now. Energinya di sini juga ada the Four of Cups, waiting for something, sedang menunggu hujan reda. Jadi ibaratkan kesedihan, kesusahan bagaikan cuaca buruk, sedang menunggu cuaca buruknya untuk reda. Kalau aku lihat di sini dari Four of Cups sendiri, ngomongin gini loh, sometimes saat cuaca buruk itu menghambat kita untuk ngelakuin aktivitas atau ada suatu hal yang menghambat kita menuju sesuatu yang kita raih. Kalau kita lihat dari sisi kacamata lain pasti ada anugerahnya. Kalau kamu lihat di sini kan seperti gambarnya menunggu cuaca buruk, akhirnya kayak boring, bosan, kejenuhan. Tapi kalau kamu lihat cupsnya akhirnya terisi dengan air. Jadi di fase kejenuhan ini, di fase kamu menunggu ini,
sebenarnya banyak abundance, banyak kemakmuran yang bisa kamu rasakan jika kamu mau untuk merasakannya. Di sini ada The Hangman. The Hangman itu keadaan pasif. Jadi kalau aku lihat saat ini keadaannya benar-benar pasif, dan higher self kamu meminta kamu untuk lebih bisa mendekatkan diri sama yang di atas dan memahami diri sendiri. Ini kalau higher self-nya ngomong sendiri dulu, fokus sama diri sendiri, fokus untuk bisa memahami sisi baik dan buruk. Ini juga merubah perspektif. The Hangman itu selalu ngomongin soal passiveness. Untuk kalian yang berusaha banget ngejar seseorang atau ngejar keadaan, aku harus punya ini, aku harus punya itu, slow down for a moment. So aku bakal lihat energi kamu nanti. This Spirit Guide, Angel of Emperor, like I think this message about their love life in the future. What will happen to the people who watch this video, love life in the future? Tell me about energy. Two of Swords, ada the Chariot, ada the King of Wands, Two of Swords. Oke, secara energi nanti perubahannya sebenarnya ngomongin soal kesuksesan. But kamu akan bertemu sama seseorang yang punya koneksi batin. Di sini ada terkoneksi batin luar biasa, memahami hati satu sama lain. Cuman dari King of Wands sendiri ini responsible, juga ngomongin soal kepastian. Kamu akan ngerasa feel protected kalau aku lihat di sini, ngerasa terlindungi sekali. Dari The Chariot itu nunjukin juga ada duality atau dua pilihan. Tapi bisa juga dua pilihannya seperti gini loh. Kamu menjalani percintaan, iya, menjalani karir, iya, atau menjalani percintaan, iya, menjalani kehidupan sosial, iya. Jadi berbarengan. Kita bakalan spesifik lihat ya energi cintamu yang akan datang seperti apa. Terus Spirit Guide, Angel, like energi cinta yang akan hadir untuk dirimu. Love energy that will come to the people who watch this video live. The Hermit, untuk kalian yang single, kamu kan lebih dewasa lagi dan tidak terlalu merana dan meratapi nasib ya, karena kamu sudah berdamai sama kesepian dan kesendirian. Di sini yang datangnya sangat slow, but it's sure. Cuman kalau aku lihat di sini juga keadaan kamu akan bertemu sama orang yang dewasa. Jadi ini hubungannya cukup dewasa. Untuk kalian yang feminin, kalian akan lebih glowing lagi, lebih bercahaya lagi, terpancar sinarnya, dan ini yang bikin orang-orang sekitar tuh agak segan untuk mendekati karena mereka mempertanyakan diri mereka layak gak untuk sama kamu gitu. Cuman dari energi feminin ini, untuk kalian feminin, kalian akan berhubungan sama orang yang cukup dewasa, memahami perasaan dia sendiri. Orangnya cukup calm, cukup tenang, cukup damai. Kalau aku lihat energi cinta yang datang ini lebih seperti cinta yang ayo kita kerja sama bareng, ayo kita working together, oke kita bekerja sama untuk membangun hubungan ini kayak gimana ya gitu. Jadi ini hubungan yang dewasa. Aku bakalan lihat dulu untuk kalian yang punya pasangan. Untuk yang punya pasangan ini lebih seperti kayak keadaan dimana bukan hanya soal cinta-cintaan dan kita nanti makan di mana ya, kita ngedate di mana, bukan hanya itu ya. Ini lebih seperti koneksinya udah mikirin soal finansial ke depan seperti apa, udah mikirin soal karir masing-masing. Karena kalau aku lihat di sini ada keberadaan pasangan bukan berarti kayak mencampuri kehidupan masing-masing. Cuman masih di sini lebih ke arah hubungan yang dewasa tadi aku bilang. Untuk yang single, kalian akan bertemu sama seseorang yang pasti stabil, kalem, orangnya juga santai. Untuk yang maskulin, kamu akan berhubungan sama seseorang yang sangat pasif, jadi kamu yang harus usaha. Usaha tuh bukan hanya kayak ngejar, udah kamu sini sama aku aja, aku usaha gini-gini, enggak. But usaha itu lebih seperti kayak gimana cara kamu building chemistry, kamu terkoneksinya gimana gitu loh, what you can offer in this relationship gitu. Kita bakal lihat lagi ya energi cinta yang akan hadir untuk dirimu.
Love energy that will appear in the people who are spirit of love. The Nine of Wands, ada the Fool, cinta yang akan hadir untuk dirimu. Ada Ace of Cups, another Eight of Pentacle. Ini ngomongin soal kerjaan. Pertama, you will grow to love your job. Kamu akan tumbuh menjadi orang yang sayang dan cinta sama pekerjaan kamu sendiri. Ini juga ada yang bertemu lewat pekerjaan ya. Cinta-cintanya bisa teman kerja atau klien. Jadi pokoknya ini ada hubungan sama pekerjaan. Cuman kalau dari yang aku lihat, yang single terutama, ini orang baru. Ace of Cups-nya lucu banget gambarnya. Ace of Cups-nya di sini ada lampunya, ada lilinnya. Lilin itu menunjukkan hope. Kalau kamu punya harapan, you still have faith, ini akan datang. But manusia yang punya banyak rasa takut, manusia yang punya banyak rasa minder, manusia yang punya banyak rasa tidak percaya akan keajaiban dan kekuatan yang di atas, itu pasti akan diredupkan cahayanya. Jadi believe in yourself, believe sama kekuatan semesta, dan percaya kalau Tuhan pasti akan memberikan kamu cinta yang indah. Saat kamu percaya, di sini akan nyala. Nah, nyalanya itu yang tadi aku bilang, kayak lebih glowing lagi, lebih bercahaya, dimana akan ada orang yang menghampiri atau yang datang ke dalam hidup kamu melihat si cahaya kamu sendiri gitu. Dari The Fool sendiri ada keunikan atau cara unik ya. Kalau aku lihat di sini jenisnya juga sangat random, jadi sampai kayak lo kok bisa ya, aku random banget loh kejadian kayak gini. Nah, dari The Fool sendiri ini kayak keadaan dimana kamu mampu untuk melangkahi sebuah kesusahan di percintaan dengan cara yang unik. Semesta akan ngasih cara yang unik. Kalau kamu lihat di sini, ini bawanya jurang, tapi dia bawa di dalam roda. Jadi waktu dia di dalam sini kan ngelingkar gitu. Kayak roda lah ngelewatin. Jadi si jurangnya ini terlewati. Jadi ada yang cara yang unik untuk kamu ngelewati masa sulit. Jadi The Nine of Wands sendiri, pertama saran dari aku, pretending that you already have the love of your life. Itu cara manifestasi. Manifestasinya adalah dengan cara bukan hanya spesifik. Aku tidak pernah menyarankan kamu untuk memanifestasi seseorang yang spesifik. Kamu nyebutin namanya, kamu visualisasikan spesifik orangnya yang sudah kamu kenal. Itu namanya datangnya dari obsesi gitu, dan itu tidak baik. Manifestasi seseorang dengan cara kamu hapus dulu wajahnya seperti apa. Kamu ibaratkan kamu nggak tahu orangnya, misterius orangnya. Kamu tahu tapi rasanya seperti apa, kamu tahu sifatnya kayak gimana. Itu manifestasi yang bijak gitu. Jadi manifestasi bukan hanya kamu dengan obsesi harus sama orang ini, enggak, tapi kamu tetap mintanya sama yang di atas. Aku mau pasangan yang gini gitu. Caranya The Nine of Wands itu pretending that this person already in your life. Jadi kalau untuk percintaan, kalau aku lihat di sini ada keadaan di mana kita boleh memanifestasi seseorang tapi harus dengan bijak. Pertama itu. Kedua, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Contoh, kamu ngundang seseorang ke dalam hidup atau mengundang cinta tapi pintunya masih terpagar. Pagarnya diruntuhkan dulu gitu. Jadi jangan scaring people away dengan pagar-pagar yang kamu buat gitu. Jadi defensiveness harus dihilangkan. Belajar untuk bisa benar-benar open and fragile dengan cinta. Itu jatuh cinta loh. Kamu tidak akan mendapatkan cinta kalau kamu takut buat jatuh cinta. Itu kayak gini loh, kita jatuh nih, tapi kamu gak mau jatuh, ya ngapain gitu loh. Jangan mengarungi lautan kalau kamu takut tenggelam. Gitu konsepnya. Dari dari Eight of Pentacle ini ada juga soal kerjaan, but the Tower moment it will come suddenly, dan ini akan meruntuhkan perspektif dan ego harus diruntuhkan, duar gitu. Ini juga kalau aku lihat dari The Tower sendiri, kita punya hal-hal yang kita contoh di keluarga lah. Kita punya
punya pemikiran yang sudah dibuat sama keluarga kita, karena keluarga tuh harus kayak gini karena orang tua aku ngasih taunya kayak gini. Ini ada sebuah perubahan di situ dari The Tower. The Tower juga runtuhnya sebuah fondasi agar kita bangun fondasi yang lebih kokoh lagi. So, aku bakal lihat message for people who watch this video. Love and welcome to the people who watch this video live. Ada The Chariot. Yang akan hadir adalah sosok orang yang successful, jadi belajar untuk bisa percaya sama diri sendiri. Percaya diri itu harus ada. Di sini ada keadaan bucin-bucin. Di sini there's a red threads di sini kayak benang warna merah. Ini kayak kamu sudah mulai belajar jatuh cinta seperti apa dan sudah mulai bijak menempatkan si cinta kamu kemana. But the Page of Cups, ada seseorang dalam hidup kamu yang mempercayai kalau kamu adalah the one, satu-satunya buat dia. So aku bakalan lihat who is this person that will appear in your life. Siapa orang yang akan hadir dalam hidupmu? Who is this person? Siapa yang orang yang akan hadir dalam hidupmu? Oke, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang memahami soal pekerjaan kamu. Kamu bisa bekerja bareng bersama. But aku ngeliat dia orang yang cukup lucky dan beruntung. Aku lihat dari The Five of Cups sendiri, orangnya orangnya tipenya tuh gini. Dia tuh takut untuk ngelangkah kalau aku lihat. Orangnya juga gampang panikan. Energy very young. Who is this person that will appear in the people who watch this video live? Cuman kalau aku lihat dari Four of Wands di sini tidak banyak perbedaan antara kamu sama dia. Ini bisa di lingkungan pertemanan. Like you have friendship sama orang ini, like childhood friends. But the Four of Wands itu juga nunjukin kayak dia punya fondasi yang kokoh dari keluarganya dia. Cuman dari Four of Wands itu nunjukin kalau gini ada three house. Happiness buat dia itu simple. Jadi bukan hanya happiness karena kamu fisiknya cantik, ganteng, bukan itu. Tapi kalau kamu punya prinsip yang sama dia dan punya kekokohan yang sama dia juga cukup bahagia akan hal itu. Di sini kayak mirror energinya. Dan aku ngeliat di sini a very passionate person, tapi emang agak kayak anak kecil ya orangnya. Karena kalau aku lihat, karena energi itu gampang paniknya tuh gara-gara kayak contoh ya, dia ngelakuin kesalahan terus dia langsung kayak manja-manjaan, panik gak jelas gitu loh. Jadi dia agak sulit untuk bisa dewasa dalam handle situasi yang genting. So aku bakalan lihat who is this person that will appear in your life. The Temperance, orangnya juga penuh dengan energi healing, very light skin ya, this person. Aku bakalan lihat dari pesan dari Oracle card. Jadi yang perlu kamu tahu di sini tentang orang ini, agak pelin-pelan memang orangnya. Cuman kalau dari Two of Pentacle juga ada jarak. Bisa jarak usia, jarak rumah tinggal, but jarak juga bisa ini lebih kayak gini ya. Contoh, kamu kenal sama dia udah punya pasangan, kamu belum. Oh ya udah. Terus saat dia single, kamunya udah malah jadi punya pasangan. Jadi selalu ada papasan yang seperti itu loh. Who's this person? Tell me more about this connection. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life. Ini ada isu-isu finansial yang harus difokuskan sebelum menjalani percintaan. New love, new person has a romantic feeling. Ini orang baru yang sedang membuat diri kamu bergejolak akan cinta. So,
Let's see. Tell me more about this love connection. Not today. Not dealing hurt. Avoiding conversation. Call person. Boundaries. Still angry. Aku juga ngeliat kamu juga tidak terlalu terburu-buru. Jadi aku lihat kamu bikin setting boundaries cukup gede ya. Passion, instant chemistry, like each other, equality, having fun. Jadi lots of fun, nanti akan banyak kebahagiaan. But remember buat runtuhkan dulu pagarmu. The golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided, relationship, love bombing. Just be careful kalau misalnya kamu punya gejolak-gejolak cinta, jangan sampai di awalnya saja. Harus stabil, okay? Jadi make sure kalau when you love someone atau you like someone, itu bukan hanya sesaat saja. Message for people who watch this video. This is message for you buat membuka blog. Nourish your temple. Jadi memberikan nutrisi untuk rumahmu. Rumahmu itu bukan secara harafiah hanya rumah saja, but yourself, your body, your mind, your spirit is your temple, terutama your body. Ini memberikan nutrisi ke badan sendiri. Suplemen, makanan sehat itu bisa ngebantu buat ngebuka blok cakra-cakramu. Ada burning bowl ritual, removing hal-hal yang memang bukan lagi untuk kamu dengan cara connect sama energi fire. Di sini ada journaling juga bisa ngebantu. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Bye. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Bye.